warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama idin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan beribu-ribu nikmat kenikmatan, terutama nikmat panjang umur, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di kubur. Wasauma tadofa adhara bin ma'ami wa masyrabin fil hisni. Selama berpuasa yang telah meninggalkan kita Ramadan kemarin, yang mudah-mudahan Allah terima puasa kita semua, dijadikan sebagai penghapus pelebur dari segala dosa-dosa kita. Selama berpuasa kita telah membersihkan timbunan-timbunan racun dalam tubuh kita. Kadzaka sallallahu alaihi wasallam nadofa daman sahala saila membersihkan darah dan memperlancar peredaran ke seluruh tubuh. Makanya intinya puasa itu, orang yang berpuasa pasti sehat. Fitrah fisik membentuk sel-sel tubuh yang baru dengan kualitas tinggi. Makanya kita rencanakan untuk menghadapi ke depan ini, terutama utamakan mengenai hal ibadah. Perubahan fitrahnya kita tergantung kelakuan kita dengan yang berubah menjadi lebih baik daripada yang sudah terlewatkan. Berarti itu tanda fitrah kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam berlomba-lomba mengamal-amalkan segala macam ibadah, sedekah, ibadah kepada Allah, hablum minan nas dengan hablum minallahnya. Seusai berpuasa sebulan, kita mengawali hidup ini dengan tubuh yang baru. Berarti masih fresh. Tergantung mau dimasukin apa. Tubuh yang sehat, energik dan sesuai dengan fitrahnya. Wa ba'da an nasuma sahran fanakun naisu bil hisni salim fal nasul. Setelah puasa sebulan, awali hidup dengan sehatnya badannya dan hatinya. Fitrah nafsu berpuasa telah berhasil mengendalikan kenikmatan makan kita. Hal itu demi kesehatan dan kebugaran tubuh, bukan rakus mengikuti selera. Jadi lain balas dendam, mentang-mentang berang, mentang-mentang siangnya kemarin kita berpuasa menahan laparnya, malah menunya berubah setelah beres puasa. Siangnya makannya sampai 10 kali. Berarti nambah sakit. Kada dikurangi makannya. Karena sumber dari penyakit, sumber dari hati kita yang jadi keras tergantung makanan yang kita makan. Kebanyakan makan timbulnya jadi rasa malas. Makanya perangi dengan pendidikan kemarin selama 1 bulan untuk menghadapi ke depan ini, kurangi makanan. Lain diet. Biasa sehari 2 kali, biasa makan malam, tak makan malam, makan nasi. Sehingga tercipta tatanan kedamaian dan kesehatan di dalam tubuh kita. Kalau sudah betul-betul kita atur, jangan nunggu lapar. Jadi disesuaikan dengan tahapnya. Biasa makan pagi, ya udah makan pagi dengan makan sore. Itu betul-betul harus diatur. Lapar nggak lapar itu harus makan. Jadi ibaratnya makan ini nggak boleh nunggu lapar. Utamakan
Jangan sampai makan pun tidak boleh nunggu kenyang. Sisakan untuk minum, karena lambung itu sudah diatur, sudah diporsikan. Kalau penuh dengan nasi, minumnya di mana? Nanti minum sampai ke leher, air ini buat napasnya mana? Makanya lima acan nangguan disebut mah betul. Candel. Kadang mulut masih mau, perut udah kenyang, tapi masih diwawal dengan. Kalau udah jadi tradisi kita, kalau nasi uduk, bubur ayam itu boleh makan. Jadi setelah makan cuci mulutnya dengan nasi uduk atau ketan atau nyocol gemblong atau kupat lain bukan. Wa inna idal fitri kana ni'mat adimatan qad wajabat fiha zakat. Kembali fitrah adalah nikmat yang tak ternilai yang wajib di zakat. Jadi wajib hukumnya. Kemarin di mana selama setahun ketemu Ramadan meninggal keluarga kita itu wajib di zakat. Pertengahan puasa kemarin, kecuali sudah lewat Id, nggak wajib lagi. Kadang nggak luas tentang zakatnya, padahal yang meninggal itu bukan dia meninggal, ada dia bekas sebelum meninggal di antara 1 tahun itu ketemu Ramadan ini, itu wajib di zakat. Wala yazalu yumsikan hinsan amma yuhai huyaman ahrosa. Selalu mengendalikan pikiran dan hasrat manusia yang paling tinggi, yaitu hasrat seksual. Jadi betul-betul Allah jaga yang kemarin dengan pendidikan tadi itu untuk menghadapi setahun ke depan ini. Selalu mengendalikan pikiran dan hasrat manusia yang paling tinggi, yaitu hasrat seksual. Jagalah pembicaraan setiap dan tindakan dari hal-hal yang membangkitkan birahi. Jadi jangan ngomongnya yang tidak penting. Jadi baiknya sekarang kita atur, kita manage tentang obrolan-obrolan kita. Ada di puasa Syawal, sudah tahu puasa setelah Syawal ini disunahkan untuk berpuasa Syawal. Bagi ibu-ibu ataupun yang kemarin dapat halangan, itu bisa digantikan di bulan Syawal ini. Jangan ditunda lagi, nanti kelamaan mah keburu malas. Tidak boleh mengingatnya, tidak boleh dengan mendapatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri kodoan Ramadan disunati Syawal. Gak usah. Di mana ibu kodok di bulan Syawal di akhir Ramadan ini, tanggal 2 Syawal ini 6 hari kita puasa kodok Ramadan, itu sudah termasuk dengan mendapatkan sunnahnya Syawal. Jadi niatnya gak usah digabung-gabung dengan Syawal, cukup niat kodok, otomatis Syawalnya dapat. Jadi gak usah disebutin sunnah panjang teuing. Ibarat kalau punya anak 3, 4 dengan yang kecil ngomong baik, ulah memperpanjang dinamika. Jadi intinya kalau seandainya kita puasa kodok di bulan kodok Ramadan di bulan Syawal, berarti sudah mendapatkan sunnahnya selama 6 hari. Kemarin beli sendal, jadi beli sendal. Pak Haji jadi nggak beli sendal, berarti jadi dong lebarannya. Oh lah, kita jadi lebaran yang puasa dulu semua. Jadi jagalah pembicaraan, sikap dan tindakan dari hal-hal yang membangkitkan birahi, mancing-mancing untuk birahi. Karena paling tinggi yang awal ini Allah uji tentang birahi seksual, tinggi sekali. Itu yang pertama.
omongan naon ulah menyudutkan karena hal-hal anu menyudutkan ke hal-hal seksual. Dina tontonan, dina setan gepeng, hapus. Bimalihi haqo ala masakin wal fuqara fal yatasaddaq bil yakin. Menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak atas rezeki Allah yang berlimpah di bumi ini. Karena Allah pun sudah mengatakan, dunia ini aku akan wariskan kepada orang yang taat. Warisan di Allah, lain di kolong. Tinggal taat doang, kurang menang warisan. Pengharapnya mending warisan itu kudu ngalus-ngalus surat hibah. Di Allah, ini kan langsung kau. Tinggal nunjuk doang, hayang di mana, hayang kumaha. Yang rezeki yang kita peroleh bukanlah untuk kita nikmati sendiri, tapi ada hak orang lain. Berbagi. Bila mana kalian banyak memberi, demi Allah kalian pasti akan banyak menerima. Kurang merena berarti kurang menerima. Mengenai hak kita yang sudah keluar, nggak usah kita sayangkan, ngomong lagi, nggak usah. Cukup kita yang tahu. Maju ngomong baik. Makanan. Kalau aku ditanya dong, saya emang saya nyaho eta urang amal ibadah urang diterima, ya Allah. Atau tidak netan ngomong, cicing baik. Mau diterima ya amal ibadah. Jadi itu, makin kita bicarakan apa yang sudah kita berikan dengan tenaga, pikiran, dengan apapun juga materi, demi Allah makin habis amal ibadah kita. Makanya nggak usah diomong-omong lagi. Sudah, kita ini membuka hal yang baru, lupakan masa-masa lalu. Masa lalu itu ibarat kata sepion cukup dilirik, ulah ditepokkeun, mantok sekarang, mau maju-maju. Yang perlu dilirik pun itu hanya yang bagus-bagus. Ciptakan. Kita pernah berhasil, kita pernah sukses, kita pernah punya duit, kita pernah sehat. Diciptakan dalam diri kita. Demi Allah akan Allah tumbuhkan apa yang kalian ciptakan. Jadi hapus, digelet, diselan, terus digelet banget. Diselan sekali, aku mau diselan. Pokoknya digelet hal-hal yang pikirannya jelek. Karena sudah jelas Allah mengabulkan apa yang menjadi prasangka hambanya. Makanya jadi cerminan hidup. Bila mana ingin selamat, cukup, baik, biarpun faktanya nggak baik, demi Allah, Allah akan jadikan jadi baik. Nges madasada lain aneh gawe. Pokoknya nama di mana keayaan kurang digoreng, wayahna, lawan, sampai hilang kejadian lagi dengan menciptakan hal-hal yang sudah berhasil. Paham tuh? Lo sampai gagal lihat tahun lagi, tapi bisa mengadengi susah, hanya dengan senang keluar. Jadi intinya simple, hanya cerminan hidup. Bila mana begini sehat, dinikahi, cukup, sukses, cukupkan hati orangnya. Cuman gak ada yang gratis, semua ada perlawanan, ada perjuangan. Jangankan kita, kekasih Allah pun semuanya Allah uji. Ada yang diuji, Nabi Ayub diuji, Nabi Zakaria diuji, Nabi orang sorangan diuji. Kita jadi hina awalnya hina, lalu kemudian hilang dia hina jadilah. Lama-lama dia dengan sabar tawakal ke Allah itu ulang jadi kupu-kupu. Orang senang, surangnya jadi hilang. Makanya lamun jelema we, dikir naik daun sana, we sedikit jadi hilang. Salah naik daun. Jadi intinya kita belajar memahami akan kehidupan kita tadi. Coba diciptakan nih di dalam pikiran, rasa kita, hati kita, menciptakan, membayangkan yang sudah kita berhasil, yang sudah kita sehat. Ini Allah langsung. Nanti Allah yang pertimbangkan lebih banyak kemana, pesimisnya apa optimisnya, lebih banyak prasangka jeleknya apa prasangka baiknya. Di situ
situ. Makanya kalau seandainya kita berdoa memohon sama Allah, bila mana kita belum berhasil, nggak usah nyalain siapa-siapa. Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, nggak ada hubungannya dengan manusia, nggak ada. Antara kita dengan Allah. Yang lain paham guys? Jadi intinya bila mana kita ada belum dikabulkan doa kita, apa yang kekurangan kita nih? Apakah kita belum musuh? Apakah kita masih banyak kerasa pesimis? Itu yang perlu diperbaiki. Nggak usah kita nyari usaha-usaha yang lain. Capek. Jadi intinya syariat udah disyariatin, sudah tinggal dipasrahin kepada Allah. Syariat gak boleh karena Allah lah yang menentukan, Allah yang menghasilkan, bukan kita yang menghasilkan. Jadi syariat mah gak usah dipecah lagi. Maksudnya gak usah dipati syariat ini biar berhasil supaya cair ngajukan kabar. Salah. Kencang diri ke Allah, berharap lagi ke Allah. Biar apa? Biar cepat bisa membereskan hutang. Lain dari yang hayang menang tinggi-tinggi ya. Ini salah kaprah, aliran sesat. Dan lamun orang intinya fokuskan salah satunya, kalau bila mana doa ingin dikabul, diijabah, ini syaratnya nggak boleh ada naon ngaranna aing masih segera apa namanya keraguan di dalam hati ini. Kalau itu bisa hilang, lepas seperti kita lah masalah sendiri, ya udahlah terima apa adanya, itu baru muncul setelah kitanya berserah diri betul-betul hati kitanya. Tapi selama manusia masih punya daya upaya, Allah tidak akan memberikan pertolongan itu tadi. Mana yang bisa angkat tangan, ayo turun tangan, itu Allah. Selama orang masih mikir kayaknya yang bagaimana, boro-boro dari mana, harus bagaimana, ini selama ini nggak bakalan Allah berikan maunah ataupun pertolongannya. Kalau orang pulang minta mujizat jatah nabi, orang minta maunah, ya Allah ya Rabbi, segerakan turunkan maunahmu. Minta naon, terus keburu minta pekerjaan, capek. Lumayan bisnis saya lancar, saya modal, saya usaha laris. Karena Allahnya ini maha pencemburu, tapi maha penjamin, tapi maha pencemburu. Ulah bikin jelas ya Allah. Makanya hampir semuanya ini sudah tahu apa pelajaran dari abad ini. Cuma saya yakin masih kena ke bawah urusan dohir, urusan lahirinya. Maka najong kabe. Ada yang bro? Pokoknya kalau di dia mah. Hasil majelis itu yang lebih baik di luar majelis, bukan di dalam majelis. Ini nyanyinya, karena tenda ini kita bingung, susah cerita dan lagi, aing mah buar, bukan dibawa dari siapa? Simbol kan itu dibikin di gerbang itu simbol bahwa rakyat Indonesia dihantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Merdeka, saya katakan balik dijajahan kembali. Dia usaha kau diri sendiri. Masih mending sistem Belanda, sistem Jepang mah adu domba ya domba kita tahu pembantu tak pulang mayo mensulisum diri sendiri ngadukeun awak sorangan karena sorangan nyiksa awak sorangan, itulah diri kita. Makanya orang-orang hampir semua 90% manusia itu bingung mendak masalah letik langsung bingung. Padahal tuh bingung setiap ada yang datang ke kita, entah yang urusan nabi, urusan segala macam, itu Allah lagi memberikan soal agar kita dikabulkan doa kita. Nggak usah kita ngedon, berikan aja sama Allah. Dalam keadaan bingung tinggal kalau wudhu dari suruh wastain besok di wasolah, tinggal wudhu minta di mana di sholat dan sholat aja. Di sebelah mana mintanya di sebelah nastain. Iya kan abu wa iya kan nastain itu memohon, ucapkan di sana. Minta kan obat ini power di rumah lain. Macam anu sih kita serotolna.
Bismillah ya Allah ya Rabbi, cukupkan dalam segala kebutuhanku, bebaskan dari segala tanggungan hutang uang yang gede yang kecil, kebayar lunas semuanya. Kalau sakit tinggal minta ya Allah ya Rabbi, sembuhkan badanku, lain sembuhkan penyakitku. Lalu minta sembuh penyakitnya, demi Allah kau tambahan. Mustajabnya orang ini kebagi 4 golongannya yang setiap ijabah doanya ataupun ucapannya. 1 orangnya yang sakit, 2 orang yang terzolimi, 3 orang sedih, 4 orang susah. Makanya Quran negeri makin gering, anu dizolim makin dizolim, anu sedih makin sedih, lu susah makin susah karena ucapannya kagak ada yang baik. Ya Allah, ini susah amat. Dan makin amat kesian ya susah, ditambah amat atau nambah. Harusnya dibalikan dengan faktanya, ya Allah gampangkan, ya Allah mudahkan, ya Allah hasilkan. Ini memang begitu, simple. Kamu tuh bisa digunakan jelek bisa, kamu tuh bisa kamu. Giliran prasangka jelek bagus, bisa. Giliran prasangka baik kan bisa. Kayak disangka jelek kamu umi, marah. Ini yang disangka permanen, maka disangka kena baik. Kotor baik. Mana jawaban? Bagi suitan, hiber dia. Awin alat tertini ilqonun wasaddaq daiman alal lisan. Melatih dan berupaya untuk selalu konsentrasi dan konsisten pada tugas yang kita kerjakan. Ya ingatnya konsisten, nanti konsisten. Terus menerusnya, step by step, tetap konsistennya, tetap berarti terus menerus. Tetegan istiqomahkan, bahasa istiqomah itu ya ketegaran hati kitanya. Ya karena suasana masih Idul Fitri, jadi untuk menggugurkan kewajiban kita, karena pantang bagi Abi untuk meliburkan ataupun berhenti di pengajian ini. Kalau pengajian tiap minggu, kalau ngaji tiap hari, beda. Setiap manusia mengadakan pengajian, berarti pengajian itu pengawasan. Pengawasan ini harga diri. Berarti setiap manusia yang ikut pengajian punya harga diri di hadapan Allah. Amin atau? Ya. Itu kita baik yang begitu baik, ya ampun. Gitu gancangan di Allah. Jadi di hari raya Allah mengampuni dosa-dosamu, doa-doamu diijabah Allah, dan Allah memandangmu dengan pandangan yang penuh rahmat. Makanya ini pun perintah Allah, sebagian syarat buat taat kepada Allah agar semua apa yang Allah janjikan terhadap hamba-Nya Allah segera kabulkan kepada kita semua. Innahu yawmul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yaghfiru ilaikum birahmah. Innahu yaghfiru dzunuba fihi wa yastajibu adiyyan fihi. Gusti Allah melihat kelawan rahmat, jadi memandangnya Allah ini dengan memberikan rahmat, memandangnya Allah ini dengan menjawab segala doa-doa kita. Makanya Abi paksakan biar badan capek badan apapun juga untuk mengadakan malam ini. Ibaratnya kita banyak sekali yang mengganggu, tapi tolong kedua silaturahimnya. Makanya banyak sekali kemanfaatan orang yang bisa berkumpul di malam ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dijadikan sebagai ladang ibadah ini betul-betul
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang makan kupat silakan makan kupat. Mbak lawan teh jenis sayur. Yang bukan dahar. Lamun teu dahar boleh dari Bukan, yang mau nambah.